Kereta api Sancaka pagi, relasi stasiun Surabaya Gubeng tujuan akhir stasiun Tugu Yogyakarta. Ini salah satu kereta api kelas campuran yang diizinkan berlari ya, sampai kecepatan hampir setara kereta kelas Argo. Halo teman-teman, apa kabar? Berjumpa kembali di channel Trip Story bersama saya Fajar. Nah, setelah tadi kita melihat kereta api Sancaka baru saja melintas, saat ini saya berada di sekitaran flyover Janti, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini, nah, masih melanjutkan pembahasan kita mengenai perubahan grafik perjalanan kereta api atau GPK tahun 2023 yang akan dijalankan per tanggal 1 Juni 2023 besok. Nah, di episode kali ini saya akan coba membahas beberapa kereta api yang mendapatkan percepatan waktu tempuh. Kereta api ini mengalami percepatan waktu tempuh karena beberapa alasan ya. Di antaranya ada yang kenaikan batas kecepatan di petak-petak tertentu, lalu kemudian adanya pengaktifan jalur ganda di ruas-ruas tertentu juga ya. Kalau yang terbaru sih yang kita dengar ada di Daob 2 dari stasiun Rancaekek ke Haur Pugur, itu juga udah mulai aktif. Lalu juga ada pengoperasian jembatan yang ada di Linggapura sana, itu juga udah mulai dijalankan setelah sempat runtuh dan menanti untuk dibangun kembali. Nah, untuk episode kali ini kereta api yang mengalami percepatan waktu perjalanan itu nanti akan lebih saya fokuskan ke kereta api dengan kelas campuran. Biasanya sih ekonomi sama eksekutif ya. Kalau yang kelas eksekutif atau kelas Argo itu menurut saya udah next level, jadi nggak perlu kita bahas. Seperti contohnya kereta api Bima, relasi stasiun Surabaya Gubeng tujuan akhir stasiun Gambir Jakarta. Ini juga salah satu kereta api yang mengalami percepatan waktu tempuh, tapi karena dia kelasnya mungkin udah di atas lah, hampir setara kereta Argo, jadi untuk di episode kali ini kita nggak akan membahas untuk kereta dengan kelas full eksekutif. Nah, kalau kita coba inget-inget di GPK terdahulu, sebenarnya udah ada contohnya ya, seperti kereta api yang baru saja melintas tadi, yaitu kereta api Sancaka. Kita tahu Sancaka ini kan masuknya ke kategori kereta kelas campuran, membawa kelas ekonomi dan juga eksekutif stainless steel. Tapi istimewanya dia diizinkan untuk melaju atau berlari dengan kecepatan yang hampir setara dengan kereta api kelas Argo. Jadinya untuk jarak dari Yogyakarta ke Surabaya Gubeng itu rata-rata hanya menghabiskan waktu sekitar 4 jaman aja. Yang pertama ada kereta api Mutiara Selatan, relasi stasiun Surabaya Gubeng tujuan akhir stasiun Bandung. Nah, ini kita sama-sama tahu Mutiara Selatan ini membawa kelas eksekutif dan juga ekonomi premium stainless steel. Di GPK sebelumnya, Mutiara Selatan ini dari Surabaya Gubeng menuju Bandung menghabiskan waktu sekitar 12 jam 15 menit. Untuk arah sebaliknya dari Bandung ke Surabaya Gubeng ternyata juga sama waktunya. Lalu di GPK 2023 terbaru besok, Mutiara Selatan ini mengalami percepatan waktu yang cukup signifikan ya. Dari Surabaya Gubeng ke Bandung itu hanya menghabiskan waktu 11 jam 3 menit. Sedangkan dari arah sebaliknya dari Bandung menuju Surabaya Gubeng menghabiskan waktu sekitar 11 jam 8 menit. Jadi untuk yang dari arah timur itu
lebih cepat 72 menit, sedangkan dari arah barat ya, dari arah Bandung ke Surabaya itu lebih cepat 67 menit. Ini kerasa banget ya, lebih dari 1 jam percepatan waktu perjalanannya ya. Ini salah satu yang menyebabkan karena dia diizinkan melaju itu lebih kencang, terutama di petak antara Mojokerto sampai ke Solo Balapan, lalu juga dari Yogyakarta sampai ke Stasiun Kroya itu dia bisa melaju sampai 120 km per jam. Wah, kenceng banget lah ya. Lalu yang kedua ada kereta api Fajar Utama Solo, dan juga sebaliknya yang dari arah timur, yaitu kereta api Senja Utama Solo. Ini kalau di GPK sebelumnya dari Solo menuju Pasar Senen dia menghabiskan waktu sekitar 8 jam 33 atau 35 menit ya. Di GPK terbaru ini dia hanya memakan waktu sekitar 8 jam 4 menit. Jadi ada percepatan waktu tempuhnya sampai 29 menit. Sedangkan dari arah barat atau dari arah Pasar Senen Jakarta ya, menuju ke Solo yang dulunya memakan waktu 8 jam 34 menit. Nah, ini sekarang dia lebih cepat, hanya memakan waktu 7 jam 40 menit, atau lebih tepatnya hemat waktu sampai 54 menit, hampir 1 jam. Ya lumayan. Ternyata setelah dilihat juga ini ya, hampir mirip-mirip seperti kereta api Mutiara Selatan tadi, yaitu di petak stasiun Yogyakarta sampai ke stasiun Kebasen, dan juga dari petak stasiun Prupuk sampai ke stasiun Cirebon itu diizinkan berlari sampai 120 km per jam. Lalu yang ketiga ada partner dari kereta api Fajar Utama Solo ini ya, yaitu kereta api Mataram. Ya bisa dibilang kereta api yang cukup baru ya, belum lama beroperasi. Ini bisa dibilang sebagai pengganti dari Fajar Utama Solo yang dari arah timur, karena berangkatnya dari Solo menuju stasiun Pasar Senen Jakarta itu pagi, lalu balik dari Jakarta ke Solo malam. Jadi kan seperti rutenya kebalikan dari kereta api Fajar Utama Solo. Nah, ini juga mengalami percepatan waktu tempuh dari yang sebelumnya. Dari Solo menuju Pasar Senen Jakarta itu dia menghabiskan waktu 9 jam 18 menit. Nah, di GPK yang terbaru dia hanya menghabiskan waktu 8 jam 12 menit, atau lebih cepat 66 menit, 1 jam lebih dikit ya. Lalu untuk dari arah sebaliknya, dari stasiun Pasar Senen Jakarta menuju ke stasiun Solo Balapan, yang dulunya menghabiskan waktu 9 jam 6 menit. Nah, di GPK 2023 besok dia hanya menghabiskan waktu 7 jam 59 menit, atau waktunya lebih cepat 66 menit.
Lalu yang terakhir ada kereta api Lodaya. Ini mau Lodaya pagi ataupun malam, sama-sama mendapatkan percepatan waktu tempuh. Relasi stasiun Solo Balapan tujuan akhir stasiun Bandung pulang pergi. Nah, untuk Lodaya ini sendiri, sebelumnya ini saya ambil dari waktu yang paling lama aja ya. Untuk yang Solo Bandung keberangkatan pagi itu dulunya menghabiskan waktu sekitar 8 jam 50 menit. Sedangkan di KPK terbaru 2023 bulan Juni besok itu menghabiskan waktu dari Solo ke Bandung hanya 8 jam saja. Jadi lebih hemat waktu 50 menit. Terasa banget ya. Lalu untuk yang dari Bandung menuju ke Solo untuk keberangkatan pagi, dulunya menghabiskan waktu sekitar 8 jam 20 menit. Nah, untuk di KPK yang terbaru, ternyata dia hanya menghabiskan waktu 7 jam 55 menit atau lebih cepat 25 menit. Oke teman-teman, sementara ini sekian dulu ya pembahasan dari saya mengenai beberapa kereta api kelas campuran yang mengalami percepatan waktu tempuh, utamanya yang melintas di daerah operasi 6 Yogyakarta. Itu sudah saya sebutkan ada beberapa, yaitu kereta api Mutiara Selatan, kereta api Fajar Utama Solo, kereta api Mataram, dan juga kereta api Lodaya. Semakin kenceng, semakin cepat, tapi apakah nantinya tiketnya bakalan semakin mahal? Nah, untuk penilaian mahal atau enggak itu relatif ya. Itu saya kembalikan ke persepsi dari teman-teman semua. Oke, sekian dulu video dari saya. Terima kasih yang udah nonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika dalam penyampaian informasi ada kekurangan ataupun salah-salah kata yang kurang berkenan di hati. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like dan subscribe di channel Trip Story. Saya Fajar undur diri, sampai jumpa di video-video berikutnya.